malam ini edisi khusus kita membaca sejarah Nabi Muhammad agar kita mengenal Nabi Muhammad yang dituliskan oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Doror atau yang biasa kita kenal dengan Maulid Habsyi. Tidak semua, sebagian aja kita baca. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Sahabat Jabir bertanya kepada Rasul SAW sambil bersumpah, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, demi ayah dan demi ibuku, beritahu kepadaku apa yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan hal-hal yang lain adalah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahaya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan, cahayanya. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus sebagai penutup menyempurna dari agama Islam yang sebelum-sebelumnya yang dibawa oleh para nabi-nabi yang lainnya. Hanya dalam riwayat yang lain mengatakan, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Aku adalah nabi yang pertama kali diciptakan dan aku adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, sebuah hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Semuanya, saya, sampean, HP, lampu, semuanya diciptakan untuk Nabi Muhammad. Tinggal lihat perannya masing-masing. Tinggal lihat perannya masing-masing. Untuk Nabi Muhammad, apakah perannya menyempurnakan, menyenangkan, menggembirakan Nabi Muhammad, atau sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lampu ini cuma hal yang biasa. Kalau dibeli mungkin gak ada pahalanya. Tapi tatkala dibeli, diniatkan, saya beli lampu ini, khususnya yang depan, yang agak besar, saya niatkan lampu ini buat ngaji, buat zikir, buat berselawat kepada Nabi Muhammad, biar umat Nabi Muhammad yang ada di sini merasakan terang dan tenang, maka lampu ini jadi mulia. Lampu jadi mulia. Batang pohon, apa hukumnya batang pohon? Tidak ada harganya. Ya bisa dikasih harga, dijadikan kayu bisa. Tapi ya itu aja sudah. Tapi tidak jadi mulia. Tapi batang pohon yang dijadikan mimbarnya Nabi, batang pohon yang dijadikan sandaran Nabi tatkala berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya, menjadi mulia. Menjadi mulia. Bahkan benda mati yang tidak punya mulut, tidak punya mata, tidak punya hati, bisa menangis, mengeluarkan suara, mengeluarkan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batang yang tidak ada hukumnya, tapi jadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perannya dia memang menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau kita, naudzubillah, kalau sampai kita dijadikan, naudzubillah, subhanallah min dzalik, dijadikan orang yang selalu menyusahkan umatnya Nabi Muhammad. Harusnya anggaran untuk Nabi Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad dikorupsi, sehingga rakyat yang harusnya mendapatkan kesejahteraan, ketentraman, malah tidak mendapatkannya. Menyusahkan umatnya Nabi Muhammad. Artinya perannya dia diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, iya, tapi untuk menjadikan Nabi Muhammad sedih. Naudzubillah, subhanallah. Tapi alhamdulillah, saat ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang
yang perannya untuk Nabi Muhammad insya Allah menggembirakan beliau. Insya Allah Nabi Muhammad melihat kita tersenyum, senang, gembira melihat umat-umatnya belajar ngaji, belajar ilmunya Allah, membaca sholawat, berzikir kepada Allah. Yang mana tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah jalur dan wasilah sebagai misi utama Nabi Muhammad. Tidak ada satupun umatnya yang masuk neraka. Coba semuanya begini. Di setiap rumah berzikir, setiap rumah baca Quran, setiap rumah berzikir, berselawat, semuanya insya Allah umatnya Nabi Muhammad masuk surga. Itu misi utamanya Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah saat ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua diciptakan mudah-mudahan sebagai penggembiranya Nabi Muhammad, pelipur laranya Nabi Muhammad, membuat senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dilanjutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, wa mundu aliqat bihi hadhihi duratul maknunah. Sejak awal semua makhluk ini adanya, diciptakannya berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jauharatul mausunah, berhubungan sama mutiara yang sangat indah Nabi kita Muhammad. Wal kaunuhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Maka tatkala sudah mau dekat hari kelahirannya Nabi Muhammad, semua alam semesta yang ada itu bergembira dengan kabar bahwasannya Nabi yang paling mulia akan lahir di dunia. Senang semuanya. Wal kaunu kulluhu yusbihu wa yumsi fi sururin wa ibtihaj. Biqurbi dhuhuri isyraqi hadha syiraj. Karena sebentar lagi cahaya yang terang benderang akan segera terbit, yang akan menerangi kegelapan, yang akan menerangi kesesatan. Orang hidup dulu di zaman sebelum Islam, sebelum diutus Nabi Muhammad susah. Kenapa? Kalau melahirkan anak perempuannya dibunuh. Kenapa malu punya anak perempuan? Punya istri takut. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang menjaga istri, yang menjaga hak milik seseorang. Siapapun yang berkuasa ingin mengambil wanita yang dia sukai bisa. Siapapun yang dia mau, kalau dia bisa diambil. Tidak bisa menjaga istrinya orang. Begitu diutusnya Nabi Muhammad, semuanya terjaga, semuanya dimuliakan. Istrinya fulan, ya punya fulan, tidak ada satupun yang boleh mendekati. Anaknya fulan begitu lahir, laki-laki ataupun perempuan, semuanya disukuni berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal uyunu mutasyawwiqatun ila buruzi. Semua mata itu semua siap-siap. Siap-siap penasaran, ingin tahu siapa yang akan muncul kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mutasyawwiqatun ila tiqati jawahir kunuzi. Rindu, ingin tahu mana manusia yang akan menenteramkan alam semesta. Wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Dan semua hewan ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy berbicara dengan kata-kata yang jelas bahwasanya akan lahir manusia yang mulia, akan lahir manusia yang mulia. Binatang yang ngomong menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'linatan bi kamalil bisyarah, mengumumkan bahwasannya lahirnya ini akan menjadi kabar gembira yang begitu besar. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalika al-am illa atat fi hamliha bi gulam. Dan tidak ada seorang pun yang hamil di waktu itu kecuali anaknya lahir dengan sempurna. Karena berkat kemuliaannya Nabi yang lahir pada tahun itu. Min barakatin wa sa'adati hadzal imam, dari keberkahan dan kebahagiaannya pemimpin manusia yang lahir pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazal al-ardu was-samawat mutadammiqatan bi atril farhi wa bi mulaqati asrafil bariyat. Dan terus-menerus bumi dan langit mengutarakan kesenangannya, kebahagiaannya karena akan terbit cahaya manusia yang paling sempurna. Wa buruzihi fi alamil khafai ila alamil dhuhur. Dan munculnya Nabi yang awalnya dari alam rahim menuju alam yang ada saat ini. Ba'da tanaqqulihi fil butuni wa dhuhur. Setelah Nabi tersebut berpindah-pindah dari Nabi Adam
pindah ke anaknya, terus ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus dari perut ke perut, perut ke punggung, ke perut ke punggung, perut di wanita, punggung lagi laki. Begitu lahir ke laki-laki, berada di punggungnya laki-laki. Terus menikah, pindah ke istrinya. Begitu lahir keluar laki-laki. Terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad ini tampak meskipun masih belum keluar. Bahwasanya diriwayatkan bahwasanya sebelum Sayyiduna Abdullah datang melamar Sayyidatuna Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW bersama ayahnya Abdul Muthalib, di tengah perjalanan ada wanita, anak daripada Naufal, seorang wanita yang berpegang teguh sama kitab, ahlul kitab namanya, masih memegang teguh kitab yang sebelumnya. Di situ dijelaskan bahwasanya ayah daripada Nabi yang terakhir ini wajahnya seperti ini, bahkan dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang ahli kitab mengetahui ciri-cirinya Nabi Muhammad, ciri-ciri nasabnya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad, mengetahuinya mereka seperti mereka tahu anaknya mereka sendiri. Apa artinya? Artinya begitu kenalnya tanda-tanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu di perjalanan diberhentikan, wahai Abdullah, menikahlah denganku. Jika kamu menikah denganku, akan aku berikan semua yang aku miliki untukmu. Mau nikah, di tengah jalan di stop, dicegat, biar nikah sama dia. Karena dia tahu bahwasannya semua yang berhubungan sama Nabi Muhammad menjadi mulia. Sayyidatuna Aminah, gak ada yang kenal, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu siapa-siapa. Tapi begitu menjadi ibunya Nabi Muhammad, dikenal sampai saat ini, sampai detik ini, mulia. Makanya dia ingin jadi orang yang mulia dengan berhubungan dengan Nabi yang paling mulia. Tapi karena takdirnya Allah, memang ibu yang akan menjadi ibunya Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Aminah, maka ditolak oleh Sayyidina Abdullah. Tidak, aku akan menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Maka menikahlah dia dengan Sayyidatuna Aminah. Begitu menikah, sudah pindah cahayanya Rasul yang ada di pundaknya Abdullah, yang menjadikan Abdullah ini ganteng, bersinar, pindah kepada perutnya Sayyidatuna Aminah. Begitu selesai, begitu pindah, Sayyidina Abdullah ini ketemu lagi sama wanita tadi. Ditawarkan, kamu masih mau nikah sama aku? Apa katanya? Mali aja. Aku sudah gak punya hajat, gak perlu lagi. Kenapa? Cahayanya Nabi sudah pindah dari kamu. Sudah gak ada lagi keistimewaannya kamu, karena sudah pindah kepada Sayyidatuna Aminah. Menunjukkan betapa jelasnya, betapa agungnya Nabi Muhammad, bahkan belum lahir pun orang-orang tahu bahwasanya dia itu orang mulia. Fadharallahu fil wujudi bahjatat takrim. Maka Allah akan menampakkan di dalam alam ini satu kelahiran yang sangat mulia. Wa basata fi alamil kadiri ma'idat at-tasyrif wa ta'zim. Dan Allah menyiapkan di suatu tempat di alam semesta ini tempat di mana lahirnya Nabi Muhammad tersebut. Bi buruzi hadzal basyaril karim, dengan munculnya Nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina qaruba awan wa fi hadzal habib, tatkala sudah dekat, sudah betul-betul dekat waktu lahirnya Nabi Muhammad, a'ladatis samawati wal arduna wa fihinna bitarhib, langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya mengumumkan bahwasannya akan ada kelahiran yang mulia. Wa amtarul judil ilahi ala ahli wujudi tasij, dan rahmat Allah bercucuran pada malam tersebut. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'id, dan mulutnya malaikat, lisannya malaikat semuanya memberi kabar gembira kepada semua makhluk dan bertasbih kepada Allah sambil menyambut hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qudratu kasyafat qina'a hadzal mastur. Kekuasaannya Allah membuka semua hal-hal yang tertutup. Tidak ada yang tahu Nabi Muhammad, semua keagungannya ditahui semua orang. Masih lahir, baru lahir pun semua orang tahu bahwasanya ini adalah kelahiran yang sangat istimewa. Liyabruza nurhu kamilan fi alamil zuhur, dan menyebarkan cahayanya ke seluruh alam sebagai tanda bahwasanya ini adalah manusia yang sempurna. Nuran faqa kulla nur. Cahaya Nabi Muhammad ini melebihi dari semua cahaya. Lebih terang daripada matahari tapi tidak panas. Lebih terang daripada bulan tapi lebih indah. Lebih terang daripada bintang, lebih gemerlap daripada bintang, tapi jelas cahayanya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfadhal haqqu hukmah, maka Allah menjalankan hukumnya. Meskipun Nabi kita Nabi yang paling mulia, paling sempurna, paling agung, tapi tetap hukum Allah yang berjalan. Dia tetap keluar dari perut ibu. Dia keluar, lahir seperti manusia biasa. Alaman atamallahu alaihi nikmah, kepada orang yang Allah sempurnakan nikmat kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khawasil ummah, dari yang paling khususnya manusia. Ayyahdura inda walihi ummah, untuk hadir bersama ibunya, menemani ibunya tatkala dia lahir, sebuah kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Taknisan li janabihal mas'ud, sebagai penenang. Tatkala orang perempuan melahirkan pasti ragu, pasti takut, pasti deg-degan karena akan melahirkan. Makanya Allah beri sebuah kemuliaan agar ibunya Nabi Muhammad itu tidak merasakan susah, tidak merasakan gelisah tatkala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa musyarakatan laha fi hadha sifatil mamdud, menemani ibunda Aminah tatkala melahirkannya sebagai bidan. Siapa itu? Fahadarat bitaufiqillahi Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah, maka hadir untuk mendampingi kelahirannya Aminah sebagai bidan Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatuna Asiyah. Yang menjadi bidannya Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Dan yang menjadi perawat yang menemani bidan-bidan tersebut adalah bidadari-bidadari surga yang Allah turunkan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atal waqtul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud, maka Allah sudah menetapkan waktu keluarnya, waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baraza Hamidul Mahmud, dan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memuji Allah Subhanahu wa taala mutqinan lillah bitta'zimi wassujud, dan Nabi Muhammad begitu lahir langsung mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
اللهم صل وسلم عليه. للكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ذا المساني فزاء اليمن ضرك واستضيء بجمالي فقفي الحسن تفرق. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك للنبي قد سعد مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني. مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا إلي مسعد ونور الشان مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين. مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا صلى الله على محمد. في جواري خير ما طعن مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. مرحبا مرحبا
وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم